Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Bambang Lakso Yuwono. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita diberikan hari yang baru untuk kita jalani bersama dengan Tuhan dan sesama kita. Sebelum kita memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami. Dan pagi ini kami bersyukur boleh memulai hari kami dengan bersaat teduh bersama-Mu dalam doa pagi. Terimalah sujud sembah kami ya Tuhan, terimalah pujian kami, dan kami rindu untuk mendengar suara-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kami mohon akan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 438, bait 1 dan 2, apapun juga menimpamu, bersama Bapak Octavianus Eman. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan, menggumulkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, lirik lagu pujian dari Kidung Jemaat 438 yang berjudul Apapun Juga Menimpamu yang kita nyanyikan dan dengar tadi, sungguh menyemangati saya dalam menjalani hidup ini.
Hidup yang tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan oleh karena kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia yang terbatas. Sekuat apapun manusia, pastilah memiliki celah kelemahan yang akan membuat dirinya menjadi tidak berdaya. Lihat saja situasi pandemi COVID-19 yang membuat seluruh dunia kocar-kacir. Banyak yang terinfeksi dan sakit, usaha bangkrut, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Situasi tersebut membuat banyak orang menjadi frustrasi, stres, mungkin bahkan depresi. Sehingga orang mudah emosi, mudah marah, dan mungkin juga mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan di tengah situasi seperti sekarang ini. Apakah Tuhan benar-benar ada dan mendengar akan seruan doa kita? Apakah benar Tuhan menjaga kita seperti yang dikatakan dalam Kidung Jemaat 438 tadi? Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab pergumulan itu, saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar melalui pengalaman iman dari Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rupa-rupanya Paulus yang merupakan rasul Tuhan Yesus Kristus juga tidak terlepas dari yang namanya kelemahan dan penderitaan. Sampai-sampai Paulus menyebut kelemahan dan penderitaannya itu dengan sebutan duri dalam daging. Dan diceritakan oleh Paulus bahwa ia sudah 3 kali berseru atau berdoa kepada Tuhan supaya penderitaan ini diangkat daripadanya. Kemudian Paulus menceritakan tentang jawaban Tuhan atas doanya itu. Meskipun kelemahan dan penderitaan itu tidak diangkat, rupa-rupanya hal yang setara akan diberikan kepadanya, yaitu cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mari kita perhatikan mengenai situasi yang dialami oleh Paulus. Kita belajar bahwa meskipun Allah menerima doa yang lahir dari iman, namun ia tidak selalu mengabulkannya. Sama seperti ia ada kalanya mengabulkan doa itu dengan amarah, ia juga terkadang menolak doa dengan kasih. Dan ingatlah bahwa ketika Allah tidak mengangkat kelemahan dan penderitaan yang melanda kita, namun jika ia memberikan cukup kasih karunia kepada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh atau berkata bahwa ia berlaku jahat kepada kita. Sungguh merupakan penghiburan besar bagi kita bahwa tidak peduli sedahsyat apapun duri dalam daging yang menyakiti kita, kasih karunia Allah cukup bagi kita. Dan kasih karunia itu menandakan 2 hal. Yang pertama, kasih karunia menandakan kehendak baik Allah kepada kita. Dan hal ini sudah cukup untuk menerangi hati dan menghidupkan kita. Cukup untuk menguatkan dan menghibur dan menopang jiwa kita, serta menggembirakan roh kita di tengah semua penderitaan dan kesusahan. Yang kedua, kasih karunia menandakan karya Allah yang baik di dalam diri kita.
yakni kasih karunia yang kita terima dari kepenuhan di dalam Kristus. Dari Dialah kita akan mengetahui hal yang pantas, hal yang sesuai dan cukup bagi anggota-anggota tubuhnya. Yesus Kristus memahami masalah kita dan mengetahui kebutuhan kita, sehingga dalam kelemahan kitalah kuasanya menjadi sempurna. Oleh karena itu, bagi kita yang saat ini sedang dalam keadaan yang penuh dengan kelemahan dan penderitaan, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan penghiburan kita, bahwa Tuhan tetap peduli dengan kehidupan kita dan kasih karunia-Nya sungguh mencukupkan kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita bersama. Amin. Tuhan menjagamu. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi hidup kami. Sebab justru dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Oleh karena itu kami mau belajar menghayati bahwa justru kelemahan yang kami miliki bukan suatu aib, namun kelemahan itu ada supaya kuasa Kristus turun menaungi kami. Kami juga berdoa untuk situasi COVID-19, baik di dunia maupun di Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah, tenaga medis, dan semua yang terlibat di dalam penanganan COVID ini, supaya mereka dapat bekerja sama dengan baik, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung agar berjalan lancar dan ketersediaan vaksin selalu mencukupi. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin bangsa Indonesia dari pusat hingga ke daerah, supaya mereka dapat mengambil kebijakan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengatasi persoalan yang ada di Indonesia. Kami berdoa memohonkan berkat dan kekuatan bagi masyarakat yang saat ini terkena dampak pandemi, baik secara ekonomi, lapangan kerja, dan lain-lain, supaya masyarakat dapat tetap bertahan dalam situasi yang berat ini, dan pada akhirnya mampu melewati pandemi ini. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya mereka selalu patuh dan menjalankan protokol kesehatan yang telah diberikan dan disosialisasikan, sehingga tindakan ini dapat memutus penyebaran virus corona. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini telah lanjut usia dan yang kesehatannya terganggu. Kiranya Bapa memberikan kesembuhan, kesabaran, kekuatan, serta penghiburan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga yang merawat mereka. Kiranya Bapa memberikan juga kesehatan dan kesabaran kepada segenap anggota keluarga untuk tetap semangat dan penuh cinta kasih merawat anggota keluarga mereka yang sakit dan lemah tubuh. Kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat GKI Tumapel. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka, baik dalam kehidupan rohani melalui setiap persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, maupun secara jasmani melalui makanan dan minuman yang boleh kami nikmati, sehingga membuat tubuh kami kuat dan sehat. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha yang dikerjakan. Kiranya pekerjaan dan usaha kami dapat dipakai Tuhan untuk memberi rezeki kepada segenap jemaat GKI Tumapel. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dengarlah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.